karbohidrat dalam tubuh kita. Nah, kalian juga bisa menjelaskan proses pencernaan lemak di dalam tubuh. Ya, ini akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Untuk itu, silakan kalian membentuk kelompok, ya. Dengan mempelajari organ pencernaan itu membuat kalian bisa menjaga kesehatan organ pencernaannya, kan? Iya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang proses pencernaan. Kira-kira manfaatnya apa? Untuk apa kita belajar proses pencernaan? Untuk mencegah penyakit pencernaan. Ada jawaban lain? Agar bisa menakar makanan yang kita makan agar tidak berubah. Ya, agar bisa menakar. Ya, orang untuk pembelajaran ini kita masih menggunakan model problem based learning, ya. Jadi di sini Bu Fitri mau menyajikan sebuah gambar. Ada gambar apa ini? Nasi. Ada tanda panah. Itu apa? Busa. Kemudian ada gambar apa ini? Ikan. Kira-kira nasi ini mengandung apa? Ya, nasi mengandung karbohidrat. Ikan? Daging? Ya, jadi ini penggambaran kalau karbohidrat di dalam tubuh itu akan menghasilkan glukosa. Sedangkan protein akan menghasilkan asam amino, sedangkan lemak akan membentuk asam lemak dan gliserol. Ya, dari gambar-gambar yang ada di LKPD, silakan susun pertanyaan seperti contoh. Kalian buat permasalahan seperti yang ada di contoh. Dan melakukan diskusi. Sebelum Bu Fitri lanjutkan, silakan kalian pelajari dulu diskusinya, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika diskusi. Silakan dibaca, dipahami apa maksud dari pertanyaan di LKPD. Sudah dipahami semua? Adakah yang masih merasa bingung? Kelompok 2 sudah jelas? Ya. Silakan kalian simak materi yang Bu Fitri sajikan. Dan nanti kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kalian boleh menyiapkan catatan untuk menuliskan poin-poin penting yang dijelaskan dalam video. Sudah siap? Sudah. Saya lanjutkan. Terdiri dari gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring untuk merobek makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Oke, untuk semuanya sudah paham ya? Hari ini kita mau belajar apa?
Bagaimana sih makanan-makanan yang kita makan itu bisa diserap oleh tubuh? Oke, saatnya kita masuk ke fase 3, yaitu melakukan investigasi. Di sini untuk mengetahui jawaban-jawaban pertanyaan kalian, silakan kalian berliterasi. Di LKPD ada bahan bacaan, kemudian di LKPD juga ada link video, ya kan? Ya. Nah, di situ nanti akan disajikan materi atau penjelasan terkait yang harus kalian diskusikan dan yang harus kalian jawab di soal evaluasi. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Kalau tidak silakan dilanjutkan untuk berdiskusi. Ya. Kalian nanti masuk ke Microsoft Suite. Ya. Silakan buka. Judul di gambar yang ada di Microsoft Suite itu bisa kamu klik, di situ ada keterangan tulisannya. Waktunya untuk berdiskusi sudah habis ya. Silakan yang sudah kelompok yang sudah siap, kita akan presentasi. Kelompok 4, mulai kelompok 4, kelompok 7, kelompok 4, kelompok 7 dan kelompok 6. Oke, silakan. Yang lainnya memperhatikan teman kalian yang sedang berpresentasi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses pencernaan makanan. Berikut hasil diskusi kami. Karbohidrat. Di dalam mulut enzim sekali merubah mulut menjadi glukosa. Di dalam lambung HCI membunuh mikroorganisme. Di usus halus enzim amilase merubah mulut menjadi glukosa. Protein. Di mulut makanan dikunyah hingga lembut. Itu termasuk pencernaan mekanik. Di lambung enzim pepsin merubah protein menjadi pepton. Di usus halus enzim tripsin merubah pepton menjadi asam amino. Berikut penjelasan dari kelompok kalian. Apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Sifanur Fajri Ramadhani, perwakilan dari kelompok 8, ingin bertanya, apa saja enzim yang terdapat dalam mulut, lambung, dan usus halus? Sekian, terima kasih. Di lidah atau saliva terdapat enzim sialin. Di ludah, terus di dinding lambung ada pepsin untuk memecah protein, ada enzim lipase untuk memecahkan lemak, dan renin untuk mengendapkan protein. Mungkin pertama kali sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk, sip. Oke, Bu Fitri di sini mau meluruskan beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan ya. Ada beberapa yang sudah terjawab, ada beberapa yang belum tepat jawabannya. Yang pertama terkait dengan usus halus. Usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian, ya kan? Usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, usus 12 jari ini dan usus kosong adalah
Terakhir terjadinya pencernaan kimiawi, baik karbohidrat, protein, dan lemak. Ketika sudah memasuki usus penyerapan, makanan yang belum tercerna akan diteruskan ke usus besar. Di usus penyerapan ini hanya terjadi penyerapan sari-sari makanan. Jadi sari-sari makanan yang sudah terbentuk. Nah, sari-sari makanan ini apa saja? Struktur molekul sederhana tadi, ada glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Ada yang masih ingin ditanyakan? Mungkin kelompok tadi satu ada pertanyaan yang masih mengganjal untuk ditanyakan. Mengapa disebut usus 12 jari? Ada yang pernah membaca? Ya? Ya, usus 12 jari ini dikatakan kalau diukur panjangnya sama dengan 12 jari manusia dewasa. Sudah? Oke. Bu Fitri mau merefleksi, mengingatkan kembali. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Pencernaan kimiawi dan mekanik. Kemudian proses pencernaan protein, karbohidrat, dan lemak. Ya, oke. Untuk tugasnya di LKPD ada soal evaluasi ya. Nanti Bu Fitri kasih soal evaluasi tambahan. Silakan dikerjakan di rumah. Ya, dikumpulkan besok pagi. Jadi pencernaan mekanik adalah proses pencernaan yang melibatkan gerakan, ya, gerakan dari organ pencernaan itu disebut pencernaan mekanik. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan yang melibatkan enzim. Ya, pencernaan kimiawi lemak hanya terjadi di usus halus. Jadi dari mulut sampai lambung lemak hanya mengalami pencernaan mekanik atau fisika. Di usus halus lemak